Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifat Rahan Tifar dengan NPM 2406400721, dan di sini saya akan presentasikan tugas UAS, tugas ujian akhir semester saya, yaitu adalah menjelaskan sistem permesin kapal dari main engine sampai ke bearing. Nah, oke, di sini kita pertama-tama akan menjelaskan kita akan menggunakan kapal jenis tugboat. Jadi tugboat itu semacam kapal yang digunakan untuk menarik kapal lain atau objek lain saat di dekat pelabuhan. Dan mesin yang kita gunakan di sini adalah mesin Caterpillar C280-12. Oke, lanjut. Nah, di sini dari mesin yang saya gunakan adalah mesin Caterpillar C280-12. Nah, di sini kenapa saya pakai mesin ini? Jadi di tugas sebelumnya sama oleh Pak Dimas, nah diinstruksikan saya menggunakan mesin yang harus memenuhi kategori ini. Nah, kategori ini itu maksudnya pertama-tama brand itu harus Caterpillar, terus tipenya harus 4 tak atau 2 tak, terus kecepatannya harus medium speed, dan bahan bakarnya diesel. Kalau diesel ya hampir semua mesin di kapal harusnya diesel ya, soalnya kan dia torsinya tinggi. Dan di sini di deskripsi ini, jadi marine engine yang memenuhi itu adalah ya C280-12. Jadi mesin ini itu adalah mesin diesel komersial 4 tak yang dibuat oleh Caterpillar dan dirancang untuk menggunakan penggunaan propulsi kapal dengan kecepatan medium speed. Nah, medium speed itu berapa? Medium speed itu saya agak lupa berapa, dari sekitar 600 atau 500 itu saya agak lupa, sampai ke 900. Dan maksimal kecepatan RPM untuk medium speed itu adalah 900, lebihnya adalah high speed. Nah, tapi mesin ini itu juga bisa untuk 1000 RPM, tapi ini kita akan pakai di mode yang bisa di keadaan yang di mana dia berputar dengan 900 RPM. Nah, di sini terus juga di sini kita dayanya itu adalah 3460 kW sampai 4060 kW. Itu pada kondisi kerja tertentu, dan juga mesinnya menggunakan standar diesel komersial dengan sistem elektronik dengan electronic unit injector dengan BSFC atau consumption-nya itu adalah antara 195 sampai 199 gram per kWh, tergantung load dan kondisinya juga. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah jenis kapal yang saya gunakan. Nah, jenis yang saya gunakan adalah kapal tugboat. Jadi apa sih kapal tugboat itu? Jadi kapal tugboat itu adalah kapal yang digunakan untuk menarik, yaitu membantu kapal yang lebih besar yang sulit bermanuver. Nggak perlu kapal juga sebenarnya, kapal besar, kapal yang sulit bermanuver atau objek lain ya di sekitar pelabuhan untuk bermanuver lah. Nah, jadi itu fungsi kegunaannya itu, jadi karena dia harus menarik kapal lain gitu, jadi itu mesinnya itu dirancang itu serta desainnya juga, dia tuh harus bukan menarik dirinya dia sendiri doang, tapi bukan untuk membuat dirinya sendiri berjalan doang, tapi harus membuat objek lain, kapal lain atau objek lain gitu bergerak juga, dia bantu manuvernya lah. Terus jadi saya lihat ternyata di sumber-sumber lain gitu, saya lihat banyak kapal tugboat yang menggunakan mesin C280-12 ini. Tapi dia makainya itu kita bisa lihat di sini ya, dia kan menggunakan dua propeller ya. Ternyata mereka itu di setiap propeller ini menggunakan mesin. Jadi setiap propeller ini ada mesin C280-12 ini. Jadi memakai dua mesin gitu. Dan tapi meskipun mesinnya dua, saya akan cuma memperhitungkan salah satunya aja. Cuma karena kalau misalnya mesinnya dua, sebenarnya kita cuma perlu memperhitungkan salah satu mesinnya aja, terus outputnya dan sisa-sisanya sebenarnya sama aja, asalkan mesin dan propellernya sama gitu ya, sistemnya sama. Oke, jadi dia tuh butuh tenaga yang besar, jadi propellernya 2 gitu, dan juga twin screw. Nah, dua propeller itu juga disebut twin screw, intinya begitu. Terus juga untuk tahap akhir nanti kita akan menggunakan target RPM-nya adalah 300 RPM. Kenapa 300 RPM? Karena dari yang saya baca di sumber-sumber lain, jadi kapal tugboat itu kisaran RPM itu adalah sekitar 150 sampai 500 RPM.
Dan di sini saya lihat yang kapal-kapal tugboat yang menggunakan mesin ini atau mirip, dan terutama saya lihat yang menggunakan twin screw engine ini, twin screw propeller ini, dia tuh menggunakan biasanya putarannya itu adalah 300 rpm, sekitar segitulah, makanya saya akan pakai 300 rpm. Lanjut. Nah, ini adalah speknya dari Caterpillar C280-12 ini. Nah, di sini saya akan pakai yang baris ketiga dari atas ini. Yang RPM-nya 900 dan juga tenaganya adalah 3800 kW. Nah, oke, sekarang lanjut lagi kita ke main engine. Jadi main engine itu dari data di sini kita harus tahu berapa powernya dan berapa putarannya. Dan di sini kita powernya dapat 3800 kW dan juga putaran adalah 900 rpm. Dan di sini kita perlu mencari torsinya. Nah, torsinya yang pertama-tama adalah rumus torsi adalah 9500 dikali dengan power dibagi dengan jumlah putaran. Nah, terus kita masukin aja angkanya, tinggal substitusi, kita dapat torsinya sama 40,32 kN. Terus untuk torsi desain kita cuma perlu mengalihkan dengan safety factor. Nah, di sini safety factornya itu sebenarnya kita bisa pakai berapa aja, nggak harus 2, bisa lebih, kurang, mungkin kurang tahu ya kalau kurang. Cuma yang jelas 2 itu, ini sebenarnya simplifikasi aja. Jadi kita pakai 40,32 ini dikali 2, jadi 80,64 kN. Ini adalah torsi yang akan kita pakai sampai akhir perhitungan nanti. Nah, sekarang ke shaft. Jadi, shaft atau kita sebut poros adalah elemen dalam permisan kapal. Jadi berfungsi, jadi dia itu berbentuk seperti silinder panjang. Jadi itu menghubungkan dari main engine sampai ke coupling, ke bearing, ke gearbox terus ke bearing sampai ke propeller. Dia akan dihubungkan oleh shaft. Gitu. Jadi itu fungsinya adalah menyalurkan daya dan putaran dari sumber tenaganya, yaitu mesin, komponen mesin lainnya. Nah, terus di sini perhitungannya kita akan kita akan menghitung diameter shaftnya berapa. Dan di sini kita akan ambil rumusnya dari rumus tegangan izin geser. Nah, di sini kita ambil asumsi tegangan izin gesernya itu adalah 40 megapascal. Itu adalah angka umum aja yang bisa dipakai di perhitungan ini. Dapatnya dari internet, dari beberapa sumber yang saya baca. Dan di sini kita dapatkan D sama dengan segini, 16T dibagi Vito kurung pangkat 1/3, dan kita masukin aja, tinggal substitusi aja, dan kita dapatkan hasilnya diameter adalah 217,35 mm. Dan di sini saya buatkan ke atas ini sebagai standarisasi aja buat lebih mudah angkanya. Dan juga sebenarnya kalau kita dapat angka yang jelek di sini ya dalam perhitungan ini, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa kita buletin ke atas gitu. Buletin agak besar juga nggak apa-apa, asal karena kalau ke atas lebih aman, kalau ke bawah itu jangan, karena lebih tidak aman. Biasanya dari contoh-contoh lain gitu, dari soal-soal juga dari PPT-nya Pak Agus juga kebanyakan sih kayak gitu ya. Oke, terus juga saya ada yang perlu saya beritahu juga. Jadi shaft itu dari beberapa sumber yang saya baca, ternyata dari, kan kalau di sini kita dapat diameternya 220 mm ya, seakan-akan dia akan sama terus ya. Cuma kan shaft ini kan sangat tergantung dengan torsi ya. Semakin tinggi torsi itu, kita bisa lihat dari sini, dari bentuk rumus saja, semakin tinggi torsi itu, maka diameter shaft akan semakin besar. Dan torsi itu dari awal sampai akhir itu nggak sama, terutama setelah dia keluar dari fase gearbox. Torsinya bisa bertambah sampai, kalau di sini sampai 3 kali lipat nanti ya kalau nggak salah. Dan kalau torsinya bertambah, artinya shaftnya harus tambah lebar diameternya. Intinya begitu. Tapi jadi sebenarnya dari saya lihat contoh kapal-kapal lain dan juga contoh-contoh kapal yang nyata ya, sebenarnya ukuran shaftnya itu dari komponen itu agak berbeda ya, nggak sama. Ini kayaknya disimplifikasi aja, cuma mungkin menurut mereka lebih kompleks. Terus mereka pasti lebih kompleks lah, pertimbangannya banyak faktor pertimbangannya juga. Dan juga dari saya yang lihat, shaft yang digunakan untuk mesin yang saya gunakan tadi, Caterpillar C280-12 ini,
kalau nggak salah itu 280 mm, lebih besar dari ini. Tapi mereka emang faktor pertimbangannya lebih gede ya, tapi saya akan ikutin rumus aja biar dapat esensi perhitungannya. Karena ini adalah based on menghitung ya. Terus lanjut kita ke kopling. Kopling, jadi itu adalah komponen yang dalam permesin kapal yang berfungsi untuk menghubungkan dua shaft yang berputar. Nah, di sini dia tuh tujuannya adalah mengalihkan daya mekanis dari satu shaft ke shaft yang lainnya. Jadi tugas si kopling ini adalah memastikan putarannya tetap stabil sembari meredam getaran dan juga mencegah kerusakan akibat shaftnya tidak sejajar. Nah, di sini kita dapat kopling ini sebenarnya perhitungan itu sangat amat bergantung sama diameter shaft yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, di sini ini adalah dimensi shaftnya. Ini ada proporsi standarnya. Ini misalnya DH-nya itu 2D, diameter hub luar 440 mm dari 2 kali diameter, panjang hubnya 1,5 diameter, tebal flange 0,5 diameter. Dapat dari mana itu? Sebagian besar dapat dari PPT-nya Pak Agus, di sini juga. Ini angka-angkanya. Cuma nama-nama ininya sama apa namanya? Misalnya tebal flange-nya, TF gitu. Saya mesti cari sendiri beberapa sumbernya. Gitu. Cuma kemungkinan dipakai nggak semuanya sebenarnya, tapi ya biar dimensi lengkap aja. Terus kita cari habis ini kita mesti cari apa namanya perhitungan buat koplingnya. Di sini kita cari jari-jari pitch circle-nya. Jadi jari-jarinya atau radius adalah diameter apa namanya diameter bautnya. Di sini pitch circle diameter baut dibagi 2 dan dapat segini sekian. Dan juga kita mesti cari gaya pada setiap bautnya. Jadi rumusnya itu adalah TD itu maksudnya torsi desain ya. Dibagi jumlah boltnya dikali R, radius yang dapat dari sini. Wait, bentar. Jadi sebenarnya ini itu dapat bolt 8 itu dari mana? Jadi di PPT-nya Pak Agus ada sebuah tabel. Tabel itu menunjukkan bagaimana untuk setiap diameter shaft itu ntar koplingnya butuh berapa bolt gitu. Kalau nggak dari yang saya lihat, dari saya baca itu 220 itu cuma butuh 8 bolt. Kalau nggak salah maksimalnya 10 deh. Kalau naik dikit lagi, kalau nggak salah ini dikit lagi, naik lagi, ini bakal butuh 10. Cuma di 220 ini kita cuma butuh 8. Cuma kalau kita ubah jadi 10 sebenarnya nggak salah juga karena lebih aman. Intinya gitu. Nah, terus kita cari luas dan diameter minimum dari baut ini, dari boltnya. Kita mesti nyari areanya dulu, sama dengan area itu sama dengan gaya tiap bautnya itu dibagi dengan tegangan izinnya. Nah, tegangan izinnya itu sebenarnya kita pakai 50 megapascal, itu asumsi aja. Ini angka yang umum dipakai aja di sini perhitungan ini. Saya cari dari internet. Dan terus kemudian kita cari diameter bautnya. Rumusnya adalah akar 4 area dibagi V. Terus kita dapat ini gampang aja dihitung 27,9 mm. Nah, dari sini kita dapat diameter bautnya adalah 27,9 mm. Tapi sekali lagi kita skalain, kita standarisasi aja, kita naikin ke atas. Jadi diameter bautnya adalah 30 mm atau tipikal M30. Itu adalah salah satu tipikal baut nih, yang ada standarnya. Oke, terus kopling yang kita gunakan adalah tentu saja karena ada baut ya pasti kita pakainya ya flange coupling. Flange coupling itu kayak gimana? Ini seperti gambar ini adalah flange coupling. Ini boltnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan di sini ada 10 atau 8 bolt kalau nggak salah. Ini sama persis, hampir sama persis lah kayak gini kira-kira. Kenapa dipilih yang flange coupling? Jadi di PPT-nya bagus juga, tadi saya baca juga. Jadi flange coupling ini adalah coupling yang bagus digunakan untuk meredam torsi yang tinggi. Dan torsi tinggi digunakan di pekerjaan heavy duty gitu lah. Jadi dia cocok untuk digunakan di kapal tugboat yang mana dia membutuhkan mesin yang kuat dan torsi yang dihasilkan juga tinggi. Ini jadi itu intinya buat yang torsinya tinggi lah kalau dari sederhananya gitu. Nah, gitu. Ada yang perlu jelasin? Ini udah. Lanjut, ini tadi dimensi couplingnya tadi yang kita pakai. Ada sumber yang lain juga dari internet buat nyari
proporsinya gitu. Oke, ini clutch. Sekarang kita sampai ke clutch. Jadi apa sih clutch itu? Jadi clutch itu adalah semacam komponen penghubung yang ini mirip sama si kopling ini ya, semisal kopling yang tadi. Jadi itu fungsinya itu menyambungkan atau memutuskan putaran dari mesin ke sistem penerus daya. Jadi kayak gearbox atau power propeller gitu. Tapi dengan clutch ini putaran mesin bisa disalurkan secara bertahap dan aman tanpa hentakan besar saat kapal mulai bergerak. Jadi gimana ya? Jadi bedanya dulu sama si siapa tadi namanya kopling. Jadi itu dia tuh clutch ini bisa membantu saat proses start stop pergantian arah putaran. Ya mungkin kita sederhananya kita bilang seperti berubah gigi. Nah jadi clutch ini bisa memindahkan tenaga lebih halus dan melindungi komponen transmisi dari beban kejut biar tidak rusak gitu. Mungkin kita kenalnya yang tadi saya bilang ini seperti ganti gigi gitu. Dan ini kita masuk ke hitungannya. Di sini kita banyak asumsinya. Soalnya emang banyak data yang nggak lengkap gitu. Kita mesti cari sendiri. Dan di sini ini adalah angka umum aja yang biasa dipakai. Saya lihat dari perhitungan-perhitungan orang lain yang nanya teman-teman juga. Jadi jumlah permukaan geseknya itu N sama dengan 2, terus koefisien geseknya 0,35, terus dengan izinnya 1,2 megapascal. Dan ini berbandingan jari-jari yang sering dipakai aja. Jadi radius inner, I itu maksudnya inner, terus yang sama dengan 0,6 RO, RO itu radius outer, maksudnya outer clutch gitu. Terus di sini ada kita gunakan single plate dry clutch dengan loss 5%. Itu dari deskripsi tugasnya. Nah di sini sebenarnya kan ada loss 5%. Nah sebenarnya dia tuh nggak, saya baca-baca dia tuh sebenarnya nggak perlu banget dipakai loss 5%, karena sebenarnya kecepatan putaran sebelum lewat clutch sama setelah lewat clutch itu kalau hampir sama harusnya ya, atau sama gitu. Nah, yang bisa dikatakan didefinisikan dengan tanda sama dengan yang agak miring itu ya. Dan tapi ini sebenarnya adanya itu cuma saat kapalnya itu saat dia sedang baru mulai atau sedang ganti gigi kalau nggak salah ya, saya baca. Intinya gitu. Cuma saya akan tambahin aja loss 5% ini supaya dapat esensi perhitungannya aja lah gitu. Cuma ini juga akan begitu pengaruh sama hasilnya nanti. Nah di sini kita lanjut ke perhitungannya. Kita akan menggunakan ini rumus torsi juga tapi dengan pendekatan clutch. Nah di sini torsi yang kita pakai ini bakal tetap yang 80 gitu. Dan ini rumusnya kan segini. Ini kan ribet banget dikerjain. Tapi kan kita ada rasio ini RI sama 0,6 RO. Kita masukin aja substitusi, dapat segini. Kita hitung lumayan panjang, dapat segini. P sama dengan 1,0132 RO pangkat 3. Dan RO pangkat 3 jadi segini. Dan kita bisa dapat ntar RO sama RI juga dapat semuanya. Oh, mohon maaf, ini mungkin ini agak membingungkan ya. Ini soalnya RO pangkat 3 sama dengan 80 kali 10 pangkat 6 dibagi 1,0132. Ini sebenarnya 80-nya itu saya agak lupa tulis. Ini sebenarnya 80,64 sama kayak torsi yang di sini. Sama dengan torsi yang di sini. Nah, tapi saya lupa tulis, mohon maaf, nanti saya akan perbaiki lagi nanti. Dan di sini ini harusnya bukan RO pangkat 3 sama dengan, ini udah RO sama dengan. Jadi RO-nya itu, radius outernya itu udah pasti sama dengan 430,13 mm. Terus radius innernya sama dengan segini. 0,6 dari RO, 256,08 mm. Ini mohon maaf banget, ini salah tulis. Nanti saya akan perbaiki lagi nanti. Dan di sini kita akan lanjut lagi ke DO sama DI. DU sama DI ini diameter. Diameter outer sama diameter inner. Ini tinggal sama aja, tinggal dikali 2. Oke, terus kita cari tekanan aksialnya. Nggak, tekanan aksial pada clutch-nya juga penting. Di sini kita rumusnya pakai lumayan mirip. Angka-angkanya udah sama, tinggal dimasukin aja substitusi, dapat gaya tekanan aksialnya sama dengan 334,8 kN. Lanjut. Oke, sekarang kita sampai ke gearbox. Jadi gearbox ini komponen yang berfungsi mengatur kecepatan putaran RPM, dan juga dalam konteks ini dia bisa menaikkan torsi. Dia itu mengubah putaran RPM sama menaikkan torsi. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi di setiap gear ini
katakanlah ada gear 1, ada gear 2. Jadi di dua gear ini, misal satu ini geriginya itu adalah 10 dan satunya lagi geriginya adalah 5. Jika misalkan kita masukkan apa namanya, dia kan perbandingan 1:2 ya. Jadi jadi kalau misalnya katakanlah RPM dari engine masuknya ke yang kecil. Nah, dari yang kecil ini nanti setelah dari keluar gearbox dia kan masuk ke, kan gearbox kerja gini ya, kayak apa namanya, gear nyambung sama gear yang lainnya. Jadi karena kalau misalnya lingkarannya kecil, jadi dia berputar lebih cepat. Terus kalau kita nyambungin sama yang gede, dia tuh tenaganya bakal lebih kuat, tapi putarannya itu nggak bakal secepat putaran si yang kecil ini. Jadi karena perbandingan 1:2, maka apa namanya, misalkan dia masuknya 200 rpm, setelah masuk ke gear tadi itu yang saya bilang, nanti dia keluar cuma bakal 100 rpm, dari 200 jadi 100. Saya nggak salah ngomong. Nah, jadi gitu. Nah, itu perbandingannya itu ditentukan oleh jumlah geriginya gitu kan. Kalau seperti di sini kan ada gerigi-gerigi gitu, kalau di gambar sini lumayan mirip lah, lumayan presentasikan. Ada gerigi-gerigi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya gerigi itu dari lingkaran yang besar sama yang kecil itu harus sama ukurannya. Ukuran geriginya sama, ukuran lingkarannya berbeda. Jadi dengan dipindahkan ke yang lebih besar itu tenaganya, putarannya, jadi RPM-nya bakal menurun, tapi karena lebih besar dia torsinya makin naik. Terus torsinya naik itu bisa ditentukan juga pakai rumus ini dikali efisiensi. Nah, kita dari awal dulu kan sebelum ke G ratio yang tadi dari deskripsi tugas dia ada loss sebesar 5%. Nah, di sini itu dari kita kan tadi udah loss tadi dapat tinggal 855 ya, dikali 5% lagi tinggal 812,25 rpm. Nah, di sini yang kita cari tadi seperti yang saya bilang tadi, kita cuma butuh 300 rpm doang. Nah, jadi kita perbandingannya adalah RPM yang asli yang masuk ke gear ratio, ke gearbox dibagi dengan RPM output yang kita mau. Jadi 812,25 dibagi 300 sama dengan 2,7. Ini kalau kita buletin ya. Dan jadinya segini. 2,7 itu perbandingannya adalah 20 pinion di gear yang kecil dan di gearnya 3. Di gerigi yang besar giginya ada 20, di gigi yang kecil giginya, di gerigi yang kecil giginya ada 20, di gerigi yang di lingkaran yang kecil giginya 20, di lingkaran yang besar giginya 54 gitu. Dan kita cari RPM aktual, kita putar aja rumusnya. Jadi aktual kita cuma dapat 300,83 rpm, sedikit lebih tinggi, cuma nggak apa-apa. Terus torsi outputnya kita cari dengan cara rumusnya adalah dengan torsi masuk ke gearbox dikali dengan perbandingan terus dikali sama efisiensi. Di sini efisiensi 95%. Karena saya cari-cari ternyata di gearbox itu efisiensinya itu rata-rata itu 95%. Pada Marine Engine ya. Saya cari soal dari konteks Marine Engine. Kalau dicari Google mungkin Bapak nyari bakal dapatnya sama juga. Nah, di sini terus cari torsi outputnya kita kaliin aja, kita dapat 206,84 kN. Oke. Next. Oh ya, di sini kayak gimana ya? Kalau bagian gearbox ini saya takut salah menjelaskan nanti. Kayak contoh gampangnya tuh kayak di sepeda gitu loh. Kan kalau di sepeda gitu kan kita kayak mengayuh gitu ya. Kalau kita ganti gigi itu, kan kalau misalnya kita ganti gigi yang besar, gigi 7 lah misalnya maksimal pada sepeda yang biasa lah. Gigi 7 itu kan kita masuknya ke lingkaran, kalau kita lihat di gigi belakang, roda belakang itu kita masuk ke gigi yang paling kecil. Nah, itu kita gigi yang gede itu cocoknya itu buat ngebut. RPM-nya tinggi tapi torsinya kecil. Nah, makanya kalau kita nanjak itu kan, kalau kita nanjak kita butuh torsi yang besar. Makanya kalau pakai gigi tinggi itu pas lagi nanjak itu berat banget rasanya. Sedangkan kalau gigi kecil itu kebalikan, gigi kecil itu gigi di roda belakang itu besar di roda penggeraknya. Tapi dia tuh cocoknya buat nanjak jadinya. Tapi kalau buat ngebut dia
bukan nggak bisa, tapi nggak efisien aja. Kita mesti ngayunya kencang banget gitu. Terus ini bearing, ini kita cepat aja karena kayaknya udah kelamaan. Di sini bearing ini komponen yang fungsinya itu sebagai bantalan atau mengurangi gesekan antara dua bagian bergerak atau secara rotasi linear. Jadi yang bergerak secara rotasi atau linear. Nah di sini itu maksudnya shaftnya ya. Dan dia memastikan putaran shaftnya itu tetap stabil, halus dan berada pada sumbu yang tepat. Nah kita adalah dari deskripsi tugas ini jumlah bearing yang kita gunakan adalah 2. Nah, juga sudut tekanannya, ini asumsi ya, sudut tekanannya adalah 20 derajat, ini kecil banget. Ini sebenarnya tulisan 20 derajat, terus kita modulnya sama 20 mm, terus juga ada gear spore-nya, terus juga ada pinion 20 gigi. Gitu. Nah, terus pertama-tama kita mau cari gaya tangensial. Oh ya, saya sebenarnya agak bingung awalnya. Ini kan bearing ini kan dia adalah output setelah gearbox. Nah, gearbox ini karena kita kapalnya butuhnya torsi yang besar, jadi kita keluar dari gigi yang besar. Nah, tapi kita pakai pinion ini maksudnya gigi yang kecil. Saya agak bingung, cuma ternyata ada alasan beberapa, cuma agak panjang buat ngejelasinnya. Tapi yang jelas ada beberapa alasan kenapa kita harus pakai gigi yang kecil, bukan gigi yang besar gitu, gigi yang besar. Oke, lanjut. Kita nyari gaya tangensial, jadi caranya cuma tinggal dua torsi dibagi dengan DP, diameter pitch pinion. Diameter pitch ini nyarinya tinggal modulus dikali Z. Z itu modul dikali dengan Z. Z itu maksudnya pinionnya 20 gigi, jadi 400 mm. Dan di sini kita dapatkan hasilnya 403,2 kN. Terus gaya radial gearnya, force radial force-nya sama dengan Ft tadi itu tangential force dikali dengan tan sudut sudut tekannya. Sudut tekannya 20 derajat dikali tan 20 derajat sama dengan 146,8 kN. Terus beban setiap bearing sama aja. Hasil ini kan hasil ini cuma tinggal dibagi 2 karena ada 2 bearing, jadi dibagi 2 sama dengan 73,4 kN. Terus jenis bearing yang kita gunakan adalah spherical roller bearing. Ini dapatnya dari PPT-nya Pak Agus juga, karena di sini dia bilang ini cocok untuk menahan beban yang torsinya tinggi untuk heavy duty, dan juga untuk saya cari Google juga ternyata dia emang cocok buat marine engine atau marine cocok digunakan di perkapalan lah, karena kan di perkapalan itu mesin yang menggunakan torsinya besar, mesin besar itu kebanyakan di perkapalan. Terus gitu. Terus juga kita lanjut lagi ke dynamic equivalent load-nya nih. Saya nggak tahu ini perlu banget atau enggak, cuma saya buat aja. Jadi ini langsung per bearing aja juga. Jadi rumusnya ini adalah P sama dengan XFR tambah radial force tambah Y force FA itu dari nggak dipakai sebenarnya kan, karena saya lupa jelasin, karena ada gear spore-nya ini, jadi FA-nya itu dianggap 0. Kenapa bisa 0? Jadi karena jadi pada spore gear ini ada arah gigi sejajat dengan sumbu poros. Jadi akibatnya gaya kontak antar gigi hanya menghasilkan pertama-tama itu kan gaya tangensial ya. Jadi kayak mentransisikan torsi gitulah. Terus juga gaya radial, jadi itu mendorong gear ke arah samping gitu. Terus juga jadi nggak ada komponen gaya yang sejajar dengan sumbu poros. Jadi kita bisa katakan FA-nya itu sama dengan 0. Singkatnya gitu. Terus ini X dapat dari mana? Ini rumusnya kan dari Pak Agus ya. Cuma tabelnya ini saya mencari sendiri ternyata. Ini dapat dari tabel dari website kalau nggak salah deh. Ini saya dapat nyarinya lumayan panjang, cuma dapat segini 0,67. Ini dapat mempertimbangkan dari mana 0,67? Ini mempertimbangkan dari tipe jenis bearing yang kita gunakan, atau di sini kita gunakan spherical roller bearing. Dan kita dapat hasilnya adalah 49,2 kN. Sudah per bearing karena kita masukkan udah yang dibagi 2. Terus yang static equivalent load juga sama caranya. Segitu. 49,2 kN. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.